Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahes Ciatala. Saya mahasiswa dari BINUS University dan pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal perlindungan hukum terhadap kekerasan anak milik saya. Nah, di sini pendahuluannya yaitu anak adalah seorang manusia yang masih di bawah umur, di mana mereka memiliki emosi yang tidak stabil dan masih membutuhkan pengawasan dari orang tua. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan. Pada pasal 330 KUH Perdata, memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi kalau mereka sudah kawin, mereka tidak dianggap sebagai anak kecil lagi, walaupun mereka masih di bawah 21 tahun. Kekerasan terhadap anak, yaitu perilaku tindak penganiayaan yang dilakukan para orang tua, wali atau orang lain terhadap anak-anak sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum. Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan perlindungan dan tumbuh kembang anaknya. Nah, ini adalah bentuk dari kekerasannya. Bentuk kekerasannya ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kekerasan emosional. Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk lain. Contohnya kekerasan yang menyerang mental anak. Bentuk kekerasan terhadap anak yang menyerang mental bisa beraneka ragam. Contohnya adalah kekerasan emosional, yaitu meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak-teriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk atau mencium anak juga termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak. Penelantaran anak. Kewajiban dari orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk memberi kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Jika kedua orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, mereka dapat dianggap telah menelantarkan anak. Tindakan ini termasuk dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak, dikarenakan anak tentu masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orang tua. Orang tua yang tidak mampu atau tidak mau memberikan segala kebutuhan kepada anaknya, itu artinya telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik juga menjadi salah satu jenis kekerasan yang paling sering terjadi kepada anak dari orang tua yang melakukan kekerasan fisik. Terkadang orang tua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik ini terhadap anak mereka sendiri dikarenakan mereka bertujuan untuk mendidik anaknya atau mendisiplinkan anaknya. Namun cara ini untuk mendisiplinkan anak itu tidak efektif dan tidak selalu harus dengan menggunakan kekerasan fisik. Seperti anak sering dibentak dan menyakitkan hatinya. Jika orang tua melakukan ini, kemungkinan besar anak dapat mengalami seperti trauma dan mentalnya pun juga bisa jatuh. Tanda-tanda kekerasan fisik ini dapat dilihat dari adanya cedera, lebam, maupun bekas luka di dalam tubuh. Yang terakhir adalah kekerasan seksual. Trauma akibat pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk kontak tubuh, mengekspos anak pada situasi seksual atau memberi anak atau materi yang melecehkan anak secara seksual maupun tidak menyentuh anak termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Contohnya adalah orang tua yang menginjak bentuk tubuh pertumbuhan payudara milik anak tidak sesuai dengan ukuran payudara anak seusianya. Terlebih lagi hal ini dilakukan dari depan orang lain yang dapat mempermalukan anaknya. Dasar hukum dari kekerasan kepada anak ini diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam pasal 76C ini. Jika mereka melakukan hal tersebut, mereka dapat dipidana dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kewajiban orang tua itu memiliki kewajiban untuk mengasuh anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 yaitu pertama, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. B. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dan yang C. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Nah, negara dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 sampai dengan 24, yaitu pertama, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Yang kedua, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan yang ketiga, perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Bentuk hukuman dari tindak kekerasan terhadap anak ini diatur dalam pasal 80, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Lalu dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, luka berat, maka pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, mati. Maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan yang terakhir, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, kedua, ketiga, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.